surat edaran per bulan Juli. Ya, nanti mekanismenya atau teknisnya pihak lembaga pemasyarakatan yang mengatur bahwasanya berita baik ini, berita gembira ini khususnya kepada keluarga warga binaan di lapas atau narapidana sudah diperbolehkan melakukan kunjungan kepada keluarganya yang sedang menjalani proses hukum atau sedang menjalani masa-masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Lau. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semua. Apa kabar? Semoga yang sedang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan ini melalui video ini saya ingin menyampaikan berita baik, berita gembira untuk kepada seluruh rakyat Indonesia, ya khususnya bagi keluarga para narapidana, ya karena Kementerian Hukum dan HAM per bulan Juli telah menerbitkan surat edaran, di mana surat edaran ini dari Kemenkumham, ya nomor pas 12 HH 0102 tahun 2022 tentang penyesuaian mekanisme terhadap layanan kunjungan secara tatap muka dan pembinaan yang melibatkan pihak luar. Artinya Kemenkumham telah menerbitkan surat edaran per bulan Juli. Ya, nanti mekanismenya atau teknisnya pihak lembaga pemasyarakatan yang mengatur bahwasanya berita baik ini, berita gembira ini khususnya kepada keluarga warga binaan di lapas atau narapidana sudah diperbolehkan melakukan kunjungan kepada keluarganya yang sedang menjalani proses hukum atau sedang menjalani masa-masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan. Nah, ini ya teman-teman. Nah, nanti saya akan sampaikan juga terkait syarat dan ketentuannya. Namun berita baik ini harus kita sambut karena kurang lebih atau bertahun-tahun, berbulan-bulan sanak saudara, sanak keluarga tidak bisa melakukan kunjungan pertemuan baik secara tatap muka maupun secara virtual kepada keluarganya yang sedang mengalami entah itu musibah atau sedang menjalani proses hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, ketentuan untuk melakukan kunjungan atau pertemuan dengan narapidana, tahanan baik itu dewasa maupun anak. Nah, ini ada ketentuannya ya, ketentuannya. Nah, layanan kunjungan secara tatap muka. Nah, penyelenggaraan layanan kunjungan secara tatap muka dilaksanakan secara terbatas dengan ketentuan. Nah, ketentuannya ini ya. Pertama, pengunjung merupakan keluarga inti dari narapidana atau tahanan baik dewasa maupun anak. Lalu selanjutnya, penasehat atau kuasa hukumnya yang dibuktikan atau dapat memperlihatkan dengan surat kuasa. Lalu perwakilan dari kedutaan besar atau konselor untuk narapidana, tahanan, anak yang berkewarganegaraan asing. Kemudian syarat berikutnya ya ini setiap narapidana, tahanan baik dewasa maupun anak ya hanya mendapatkan kesempatan menerima kunjungan satu kali dalam 1 minggu pada setiap jam kerja. Artinya ya tahanan atau narapidana atau warga binaan hanya mendapatkan kesempatan kunjungan dalam 1 kali 1 minggu. Nah, itu hanya 1 kali 1 minggu setiap jam kerja ya. Jadi apabila banyak keluarga yang ingin melakukan kunjungan,
maka diatur waktunya. Misalkan minggu ini siapa yang melakukan kunjungan, minggu berikutnya siapa yang melakukan kunjungan. Jadi jangan beramai-ramai juga ya. Tentu pihak lapas juga tidak mengizinkan atau memperbolehkan, minimal maksimalnya itu 3 orang ya. Nah, lalu kemudian syarat berikutnya, pengunjung telah menerima vaksin ketiga yang dibuktikan dengan aplikasi Peduli Lindungi atau sertifikat vaksin. Artinya begini, nah, setiap pengunjung atau keluarga yang ingin atau hendak melakukan kunjungan kepada keluarganya yang sedang ada di lapas, ya dia sudah divaksin ya, sudah mendapatkan vaksin atau menerima vaksin yang ketiga dibuktikan dengan aplikasi Peduli Lindungi atau sertifikat vaksin. Nah itu teman-teman, Bapak Ibu ya. Nah terus kemudian selanjutnya, bagi pengunjung yang belum menerima vaksin secara lengkap, wajib menunjukkan rapid atau swab antigen dengan hasil negatif. Nah itu, jadi harus di swab dulu nih apabila belum mendapatkan vaksin secara lengkap atau vaksin ketiga. Misalkan baru vaksin pertama dan kedua, dia harus melakukan rapid atau swab antigen dibuktikan dengan hasil yang negatif. Nah, lalu di situ apabila seseorang atau keluarga yang tidak bisa melakukan vaksin atau karena adanya penyakit bawaan komorbid misalkan, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter instansi pemerintah. Nah itu teman-teman ya. Lalu kemudian bagi narapidana, tahanan baik dewasa maupun anak yang belum vaksin, maka kunjungan dilaksanakan secara virtual. Nah artinya seperti ini teman-teman. Nah, kunjungan itu dilakukan secara virtual, bahwasanya tidak bisa dilakukan kunjungan secara tatap muka, ketemu secara langsung, maka dilakukan dengan Zoom atau mungkin video call atau melalui layar atau aplikasi yang telah disediakan oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Nah itu teman-teman ya, apabila narapidana yang ada di dalam lapas itu belum mendapatkan vaksin, maka kunjungan itu dilakukan atau difasilitasi dengan virtual, secara virtual, tidak bisa secara tatap muka. Nah itu ya. Oke, berikutnya, kunjungan bagi tahanan dewasa maupun anak diberikan setelah mendapat izin dari pihak yang menahan dan wajib memenuhi syarat. Nah, syarat yang tadi yang paling utama ya, yaitu ya telah menerima vaksin ketiga, dibuktikan dengan aplikasi Peduli Lindungi atau sertifikat vaksin. Nah, itu syarat atau ketentuan yang paling utama. Lalu kemudian apabila belum vaksin ketiga, hanya vaksin pertama dan kedua, maka dianjurkan atau diwajibkan untuk melakukan rapid ya, rapid atau swab antigen. Nah, dibuktikan dengan hasil yang negatif. Apabila peserta atau keluarga yang hendak melakukan kunjungan yang tidak bisa melakukan vaksin, artinya ada penyakit bawaan atau komorbid, maka dia harus menunjukkan surat keterangan dari dokter instansi pemerintah. Nah itu ya teman-teman, berita baik, kabar baik ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.